Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di Pagi Menyapa. Nah, hari ini istimewa karena formatnya dalam rangka ulang tahun GKJ Purworejo. Dan saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Yang pertama ini budayawan dan seniman Purworejo. Ya, saya menyebutnya Bang Yosapat. Wah, ini pemilik Sanggar Nuansa yang luar biasa. Dan satu lagi, senior kami yang sekarang sudah kepala 9, tepatnya 93, mendekati 94 ya. Dan guru senior yang sudah pensiun, yaitu kami menyebutnya Mbah Andreas atau Eyang Andreas Widyo Timejo. Selamat jumpa. Salam. Selamat. Gusti berkahi. Nah, saudara, kita tahu gereja bukan gedungnya. Kita mengerti gereja adalah persekutuan. Jadi kalau ulang tahun ke-122, maka refleksinya adalah bagaimana kita hidup bergereja. Ya, Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan sebutan Kristen pertama di Antioquia. Saya akan mulai dengan yang senior dulu ya, Pak Yos ya. Ini dengan Eyang Andreas. Bisa diceritakan suka dukanya bergereja di GKJ Purworejo. Saya tidak tahu Eyang Andreas ini meningi berapa pendeta. Sekarang 2 sebelumnya ya, karena iya, monggo. Saya di Purworejo itu mulai tahun 1958. Mulai 58. Mulai 58. Okay. Pada waktu itu saya gembira karena yang menjadi pendeta itu bekas guru saya. Weh, ialah Bapak Karmin Dibyo Sumitro. Gitu. Ya. Oleh karena itu hubungan kami sangat erat dengan beliau dan dilanjutkan bahwa anak-anak beliau pada umumnya atau hampir semuanya itu menjadi murid saya. Gentenan ya. Gentenan. Okay. Lebih lucu lagi pada saat ini, saya mempunyai anak satu di Bandung dan Pak Wahyu sebagai pendeta, anaknya Pak Dibyo Sumitro. Pendeta Wahyu Nugroho. Juga di Bandung, ya. Pendeta Wahyu Nugroho. Nah, itu kebetulan anak saya itu juga muridnya Pak Wahyu Nugroho. Wow. Jadi hubungan saya dengan Pak Dibyo Sumitro itu guru, murid, demikian. Oleh karena itu hubungan kami sangat erat dengan keluarga beliau. Itu termasuk yang suka. Ya. Ada lagi yang selain Pak Dibyo kan yang Andreas sudah ketemu juga. Di samping Pak Dibyo Sumitro juga kami atau GKJ Purworejo mengundang pendeta baru, ialah Pak Kendro. Bapak Pendeta Sukendro Kepas. Berarti kalau dengan yang pendeta Prawira Handoko nggak ketemu ya? Justru saya itu pertama kali di Purworejo itu nderek Pak Pendeta Prawira Handoko. Oh begitu, jadi satu pendeta Prawira Handoko, ya. 2 pendeta Dibyo Sumitro, 3 pendeta baru waktu itu, ya. Sabto Renggo Sukendro Kepas. Itu kebetulan pada waktu itu saya aktif di PPKI. Apa itu? Persatuan Pemuda Kristen Indonesia. Oh, sekarang sudah ada ya. Lalu sekarang sudah tidak ada. Pada waktu mengadakan kongres di Solo tahun 52 kalau tidak salah. Saya belum di Purworejo, itu saya ketemu dengan Pak Prawira Handoko. Oke. Karena ketemu, kemudian tahun 1958 saya ke Purworejo, lalu saya jujuk. Setelah kami tinggal di Purworejo, karena pemerintah memberi uluran tangan kami untuk saya tinggal di hotel, maka setelah tinggal di hotel beberapa bulan, saya ketemu Pak Prawira Handoko, lalu nderek Pak Prawira Handoko. Di kantor Klasis yang sekarang? Di kantor Klasis. Oh, di Sudirman 38 ya. Ya. Okay. Kantor Klasis itu sebelah timur itu ada deretan bangunan.
kayak pavilion gitu ya. Pavilion, dan sebelah selatan itu tempat atau kamar tidur saya. Oh, selama masih, beberapa tahun. Tetapi pada waktu itu saya cari-cari masjid sudah ada. Belum lahir. Karena belum lahir. Oh, tak pikir tulah kemana. Nah itu anaknya yang tertua, kami panggil saja Totot atau Pujo Sutarso. Pujo Sutarso. Itu yang masih kecil, yang nomor 2 juga masih kecil. Saya ngiras membantu mengasuh anak-anaknya Pak Prawira Oh gitu, oke. Jadi ada kenangan yang indah dengan yang pendeta Prawira Handoko almarhum, tapi juga dengan yang pendeta Karmin Dibyo Sumitro. Kalau dengan Pak Hendro ada nanti dulu. Oh, okay. Di samping itu masih ada pendeta utusan. Oh, masih ya? Dialah Pak Notebum dari Belanda. Dari Belanda. Iya, dari Nederland. Nuter itu kenari, Boom itu pohon. Oh, nama orang-orang Belanda itu memang sederhana-sederhana, tetapi bagi kita kayak aneh gitulah. Nah, itu tinggal di yang sekarang tempatnya itu dipakai untuk Panti Waluya. Jadi pendeta Notebum itu tinggal di Ayani 21 ya. Ayani 21. Itu utusan dari klasis Leeuwarden. Jadi untuk kita semua yang belum tahu, wilayah Purworejo itu di bawah asuhan klasis Leeuwarden dari gereja Nederland. Ya. Monggo, masih ada tambahan tentang ini? Tambahan lagi, setelah kami mungkin yang menarik dengan pendeta Notebum apa, Pak? Setelah kami berumah tangga, punya istri, pada suatu saat pendeta Notebum itu datang kepada saya, kepada saya sekeluarga. Ya. Lalu ditanya, menopo Pak Andreas Kerso manggen wonten griya kula. Oh, pendeta Notebum pinter bahasa Jawa ya? Lebih wasis bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Ini kita tidak tahu. Ya, lebih halus bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Lah saya agak kaget, loh, kok saya ditawari rumah sebesar itu? Baru ngepel saja mungkin 1 hari tidak selesai. Lalu tanya kok, loh, kok Pak Pendeta berkata berinisiatif begitu? Itu maksudnya apa? Nah, saya karena tidak mentolok menjawab dengan bahasa Jawa, karena dengan bahasa Jawa harus kromo toh. Akan saya bimbang kromo opo ngukung, karena beliau itu kromo. Nah, saya penai bahasa Indonesia saja. Jalaran kula badhe cuti selama 2 tahun. Yen kersa Pak Andreas mangken wonten griya kula ngiras tenggo griya mriko. Mboten dangu kira-kira namung 2 tahun. Pramila sareng sampun anu kula nggih datang. Yang di Ayani itu berarti. Di Ayani. Panti Waluya. Iya, oke, sekarang Panti Waluya itu. Baik, saya pindah ke Pak Yos ini. Jadi ada fakta yang hari ini tidak terungkap, tapi sebetulnya akhirnya terungkap. Pak Yosafat ini putra dari pendeta Prawira Handoko. Putra keberapa ya? Karena pendeta Prawira Handoko, pendeta Karmin itu putranya okah banget. Di sini, di sini rata-rata putranya itu mesti, kalau pendeta di sini itu mesti lebih dari 10 lah gitu. Bisa diceritakan sedikit Pak, nomor berapa? Jangan-jangan Pak Yos lupa malah nomor berapa? Satu hal bahwa menjadi manusia yang dilahirkan ke dunia itu bukan kehendak saya. Iya. Jadi itu kehendaknya Bapak Ibu saya. Dan kehendaknya di sana. Iya, jadi saya mempunyai 13 saudara. Oh 13 ya? Ya, bahkan 14 sebetulnya, tapi yang paling terakhir itu Miss Kram. Kenapa bisa banyak? Karena bapak saya itu anak tunggal. Lalu beliau mempunyai semacam kayak nadar ya. Ketika nanti bisa mempunyai istri itu seperti muridnya Tuhan Yesus, anak-anaknya. Itu tafsiran Pak Yos itu Pak. Itu mami saya bilang begitu. Oh gitu.
Jadi nomor berapa dong? Saya nomor 11. Nomor 11? Ya. Yakin tidak dihitung dulu? Yakin, nomor 11. Kembar. Kembar ya, dengan Pak Yukanan. Kalau secara Jawa, itu saya nomor 10. Oh gitu. Karena Tuturi Handayani. Jadi yang tua itu mendorong yang muda untuk di depan, lalu ngawai di belakang. Tapi kalau melihat matahari dulu ya saya tua. Oh gitu. Ya, dan saya tetap mengatakan, kowe ngundang aku yo Mas aja deh. Sampai detik ini. Oke, terima kasih. Ada yang suka dukanya selama bergereja, apalagi sebagai anak pendeta loh. Iya. Pendeta dulu lagi ini. Iya. Jadi berbeda dengan sebetulnya kalau duka nyaris tidak ada. Okay. Nyaris loh. Tapi kalau katakan nyaris itu berarti kan ada. Ada juga. Ada satu dua noktah gitu. Ayah saya itu kan sibuknya luar biasa karena bukan seperti Pak Eko. Jadi pendeta zaman itu kan yo pendeta nang gowo plono Derensari, yo Palian, Tarjo, muter pokoknya. Temon. Sekarang pendeta sekarang kalau saya boleh mengatakan itu enak karena wilayah kerjanya terbatas dan singkupnya lebih kecil, jauh lebih kecil. Itu bapak saya. Jadi kalau ditinggal pergi itu sama ibu, ya udah, kami bukan seperti kehilangan induk, tapi ya udah, apa yang terjadilah gitu. Nah, dulu untung kami mempunyai ada semacam 6 pembantu ya. Jadi yang ngurusi I, A, B, C dan selanjutnya itu ada. Yang pasti saya mengalami 6 pendeta. 6 pendeta? Iya, 6 pendeta. Oh, ya. Yang pertama ya saya sendiri. Pak Prawiro, nggih. Yang kedua Pak Notobung. Pak Notobung itu saya mengalami. Ketemu ya? Mengalami. Tapi masih kecil berarti. Iya, makanya itu. Oh, iya. Mengalami iya. saya. Saya dong sama, saya mengalami tapi cuma ceritanya. Oh. Terus Pak Tibio. Pak Tibio, ya, Pak Kindro, Pak Eko dan Pak Lukas. Satu hal yang Pak Lukas. Ya. Saya melihat bahwa setiap zaman itu mempunyai kejayaannya sendiri. Oke. Ya. Setiap zaman punya kejayaan, karisma, kelebihannya sendiri, plus minusnya dan itu sendiri. Tidak bisa dibandingkan. Iya. Karena situasi dan kondisi yang selalu berprogres, sehingga melalui zaman di mana waktu itu ada ya seperti itu, beda dengan yang sekarang. Yang saya lihat beda-beda. Iya, yang saya lihat dengan 6 pendeta ini mempunyai ciri khas dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu maka kalau diurut dari Pak Prawiro, kemudian Pak Notobung, kemudian Pak Tibio, Pak Indro, Pak Eko Bu Lintang itu memang sangat kompleks ya, kroniknya itu kompleks sekali. Dan yang saya lihat, saya rasakan ya memang saat ini gitu. Karena apa? Karena pendeta yang sekarang bukan dimanjakan, tetapi mempunyai akses yang banyak ya, dan itu dikelola sedemikian rupa, bekerja sama sinergik antara Pak Eko, Bulintang, kru ini multi Melmut ya jenenge. Mumet multimedia. Nah, itu mumet. Saya melihat ini keren ya, di samping pendetanya multi talent dan teman-teman dari banyak pihak ini sangat sinergik, untuk menopang, mendukung, dan akhirnya saya merasa memang dukanya nyaris tidak ada. Saya justru bangga gitu loh dari setiap perjalanan pendeta-pendeta yang ada. Ya walaupun saya mau mengatakan bahwa saya paling bangga dengan dengan pendeta Prawiro Handoko karena itu ayahku. Ada satu yang terlupakan Pak Yos. Apa? Ada satu pendeta juga yang juga melayani di sini, tadi disinggung, pendeta Immanuel Wahyu Nugroho. Oh iya, waktu itu ada pernah bertemu dan ada kesan-kesan tertentu. Ya, waktu itu karena Pak Wahyu itu sebagai pendeta pemuda. Pendeta pemuda, ya. Jadi harus klasikal ya, ya. Pendeta pemuda, jadi secara de facto mungkin itu bukan pendeta jemaat ya. Bukan pendeta jemaat. Nah, itu. Namun demikian, Pak Wahyu ini juga multi talent juga. Karena seni musiknya bagus, suaranya bagus,
gaya stylenya berkomunikasi itu juga khas gitu ya. Apa ya khas, saya pikir gitu. Sehingga ketika Pak Wahyu ini aktif di gereja ini, itu memang kelihatannya waktu itu lebih ke guru agama ya. Guru agama, iya, guru agama. Ya, jadi di Semia Kristen Penabur. Iya. Itu lebih justru lebih di sana. Kalau sekarang Pak, ini kan kita ulang tahun 122. Iya, temanya adalah dipulihkan untuk memulihkan. Iya. Apa ada sesuatu di samping suka duka tadi, yang dukanya nyaris tidak ada, kesan terhadap tema ini dan apa yang dipikirkan oleh Pak Yos? Nanti saya tanya juga pada kalau saya berpikir begini, ketika seseorang itu hidup, itu kan bukan lamanya banyaknya hidup, tapi maknanya ya. Tapi bagaimana dia berbuat sesuatu untuk kehidupannya, untuk siapa? Ya di mana dia berpijak. Kalau saya ada di gereja Kristen Jawa, ya disitulah saya harus berbuat. Namun demikian saya rasakan saya belum berbuat banyak untuk gereja ini. Namun demikian karena saya kadang-kadang merasa toh sudah ada orang lain yang hebat-hebat gitu, saya tak ngikuti dan nyimak saja. Ini terlalu merendah, saudara. Saya tahu Bang Yos ini banyak berbuat, baik dirinya, baik istrinya, baik anak-anaknya, dan itu salah satu karya pelayanan di GKJ Purworejo. Bahkan tidak hanya untuk GKJ, tapi juga untuk Purworejo dengan lagu-lagu ciptaannya yang luar biasa. Ya, saya menunggu mungkin ada saatnya mencipta lagu untuk GKJ Purworejo. Ya. Terserah, genre keroncong boleh, rock boleh, campur sari silakan gitu. Pengganti Didi Kempot juga boleh, ini menjadi Didi yang tidak kempot misalnya gitu. Baik, saya tanya ke yang Andreas. Setelah ini kita rayakan 122 tahun, menikah temanya pun kan dipulihkan, diberkati Tuhan untuk menjadi memulihkan atau memberkati. Ada pesan atau penegasan tertentu di balik tema ini atau pikiran tertentu dari yang Andreas? Monggo ini. Saya belum mempunyai gambaran bagaimana pemulihannya itu. Nah, ini kan kita dulu mulai dari 37 orang. Iya. Lalu dipulihkan, terus berkembang menjadi besar. Bahkan GKJ-nya cuma Purworejo. Lalu sekarang klasisnya sudah 11. Bahkan dulu GKJ-nya cuma beberapa. Sekarang bertahap dengan banyak cara dan banyak sejarah. Itu 6 malah ya. Provinsi di Pulau Jawa itu ada GKJ-nya. Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, DIY ada, Banten ada, Jawa Barat ada, DKI, Jakarta. 6. Sekarang. Jadi kalau dibilang GKJ tidak bertumbuh, saya kira itu orang tidak membaca sejarah. Nah, salah satu yang tertua itu GKJ Purworejo. Kita sudah diberkati, dipulihkan seperti itu. Lalu kita punya niat untuk menjadi sarana berkat. Gitu ya, Andreas. Okay. Terima kasih. Memang GKJ Purworejo itu gereja yang berdirikan tertua. Tertua, betul. Terutama mungkin ada yang lebih tua, tapi pengertian saya yang paling tua. Ya. Oleh karena itu basis Purworejo itu dulu mencakup sampai ke Kulon Progo. Betul, Plono yang tadi disebut Pak Yos, Palihan, Temon itu. Dan kebetulan saya itu cocok dengan Pak Prawirandoko, maka hampir tiap minggu saya mesti diajak mengantarkan ke gereja-gereja tersebut. Ya ke Plono, ke Gowo, ke Palihan, ke Temon, dan daerah Purworejo. Oleh karena itu pengertian saya itu lebih mengerti kepada yang lain-lain daripada Purworejo, karena malah jarang berkebaktian di Purworejo, lebih banyak ke gereja-gereja yang lain. Akhirnya setelah saya pisah dengan Pak Prawirandoko, ya lebih dekat kepada GKJ Purworejo, kepada Mbak Bibio. Dan kebetulan pada waktu itu
tahun berapa kami lupa, terutama sebelum G30S, itu memang luar biasa penderitaan kita. Secara sosial dan ekonomi, politik juga ya, dan politik terutama. Iya, tetapi kita tidak mengikuti politik, biarpun ada Partindo, biarpun ada PPKI, tetapi gereja tetap gereja sehingga dapat berjalan dengan aman. Tetapi di dalam hal keuangan atau ekonomi, kebetulan pada waktu itu saya sebagai bendahara atau pastor gereja, memang dalam pikiran atau dalam turut menangis karena apa? Tiap kebaktian itu tadi itu kami serahkan kepada pendeta seluruhnya. Ini untuk pastor, untuk apa? Pembantu apa? Poster. Nah, ini untuk pendeta. Itu cukup atau dicukup-cukup ya? Sangat kurang. Oleh karena itu pada waktu itu memang Pak Dipius Mitro itu tinggalnya juga di Gedung Kuning istilahnya. Gedung Kuning itu yang sekarang untuk Semia penabur ya. Saya tidak tahu di Jenderal Jenderal ini nomor 11 ini kapan membelinya, tetapi pengertian saya tahu-tahu sudah ada tanah di sini. Lalu dengan paksa ada warga yang otoriter, Pak Pendeta harus pindah ke sana. Kalau tidak pindah di sana, tempat itu tidak akan dibangun dengan baik. Maka terpaksa, listrik belum ada. Pindah ke sini maksudnya? Pindah ke sini. Nah, tanahnya juga masih kebun tidak karu-karuan, rumahnya juga masih bocor, tetapi harus pindah sebab dengan adanya Pak Dewa pindah, nanti warga mengetahui bahwa keadaannya demikian harus diperbaiki. Maka kebetulan pada waktu itu saya juga tinggal di sana akhirnya. Agak terakhir saya sebelum mempunyai rumah di Suryakusuman. Menarik ya, ternyata satu tadi pernyataan Pak Yos, setiap pendeta itu memiliki tantangan dan dinamikanya sendiri. Jadi kalau dibanding-banding ya bisa, tapi jadi tidak fair. Karena alat transportasinya juga beda, dulu tidak ada seperti sekarang ya gitu. Lalu menarik adalah dalam situasi apapun ternyata mereka dengan dinamikanya bertahan dalam pelayanan. Meskipun tadi kesaksiannya dari sisi ekonomi boleh dibilang sangat kurang. Apalagi fasilitas lainnya, rumah aja nggak ada listriknya kan tadi. Nggak ada listriknya, betul. Padahal yang lain sudah ada. Ya, itu tetap semangat. Lalu yang kedua, warga memberi perhatian yang luar biasa sehingga akhirnya gereja ini bertumbuh dan berkembang. Dan tema besar kita memang tumbuh berkembang menjadi jemaat misioner. Menarik. Lalu menarik yang lain dari ungkapan Mbah Andreas atau Eyang Andreas tadi adalah bagaimana ada inspirasi baru, termasuk pindahnya yang agak dipaksa tadi. Sebab kalau tidak dinggoni, mungkin tanah ini malah tidak akan terurus gitu ya. Iya gitu. Nah, itu kan ada inspirasi baru gitu. Nah, saya kira itu poin yang lalu-lalu. Nah, kalau ke depan ada pesan apa yang Andreas dulu nih, nanti Pak Yos. Ke depan sebagai yang senior di gereja ini, kita sedang bangun sekarang. Sedang bangun dengan susah payah. Jadi kalau cuma soal kekurangan uang dari dulu mah udah biasa gitu ya. Udah biasa. Tapi kan semangatnya tetap gitu. Ada pesan apa gitu? Monggo. Poin apa saja? Ya. Kami atau saya sangat gembira dan terharu bahwa yang semula itu gereja itu kecil, gedungnya kecil, hanya muat beberapa puluh atau mungkin 100, 200 saja sudah tidak muat, tetapi karunia Tuhan selalu sedikit demi sedikit berkembang. Semula konsistori itu di belakang, sehingga tempat untuk kebaktian itu kurang. Oleh karena itu kalau mundur, konsistori dibuka, karena mundur maka
untuk khotbah mimbar apa itu juga turut mundur dan lebih luas lagi. Oleh karena itu kalau kita perhatikan pada waktu itu di sini ada kuda-kuda panjang besar, tetapi di sana itu lalu dibuat karena untuk menutup supaya tidak supaya nututi keindahan yang di depan. Dan ada satu hal yang mungkin benar atau mungkin salah. Pada waktu itu di belakang itu ada apa? Jendela atau apa bundar? Oh, ada simbol seperti jendela kaca gitu, tapi ada 10 plong itu ya, yang itu maksudnya itu. Dulu itu untuk 10 firman Tuhan. Wah, 10 perintah Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa supaya kita selalu ingat gitu. Oh iya. Karena itu ada biru, ada putih. Ada ya. Birunya itu kalau tidak salah 4, putihnya itu 6. Iya. Apa Mbak Andreas mau memberikan usulan apa yang tidak sebaiknya itu jangan dibuang begitu? Kalau diperbolehkan maka saya juga ingin usul itu supaya dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan teknis atau arsitekturnya. Terserah panitia bagaimana memikirkan, maka karena itu merupakan firman Tuhan dan itu dipasang di atas mimbar, ya betul. Maka dapat mungkin itu tetap dipakai. Itu usul kami kalau mungkin. Itu dari sisi pembangunan, ya jangan lupa bahwa gereja itu simbol. Gereja kan bukan gedungnya, tapi itu simbol-simbol dan itu 10 itu. Kalau untuk komunitasnya ada pesan, untuk orangnya, tadi untuk gedungnya. Adakah yang perlu disampaikan untuk majelis gereja atau untuk aktivitas, karena mulai bulan Februari ini yang kita mau kumpul untuk menyusun sebetulnya kita butuh pokja atau komisi apa saja gitu, karena yang dulu sudah tidak memadai, konteksnya sudah beda gitu, sekarang harus baru. Nah mungkin ada tanggapan tentang ini atau usulan atau pikiran apa gitu. Terima kasih. Kebetulan saya itu orang Jawa dan senang terhadap kebudayaan Jawa, baik bahasa Jawa maupun keseniannya dan sebagainya itu. Kami teringat bahwa ada wayang, wayang Wahyu. Ada, wayang Wahyu itu menceritakan bagaimana firman Tuhan dan sejarah kerajaan Allah dan sebagainya itu. Oleh karena itu, untuk selanjutnya kalau mungkin dapat dihimpun supaya kesenian Jawa itu merupakan landasan untuk memajukan nyanyian-nyanyian atau gending-gending atau tembang atau pewartaan firman Tuhan jemaat, terutama dengan wayang Wahyu tersebut. Nah, saya kira tidak harus ini berbentuk janopo atau perputur, tetapi bentuk bentuk manusia biasa, kawan biasa dan sebagainya itu. Ya, ide-ide orang-orang yang mempunyai jiwa kesenian. Terima kasih. Ada 2. Yang pertama tentang fisik tadi, jangan lupakan 10 hukum Tuhan. Lalu tentang kontekstual bahasa sekarang, yaitu bagaimana menggunakan budaya untuk pewartaan. Pak Yos, masih sama pertanyaannya. Ada usul apa? Ini tentang ke depan ini. Kalau yang tadi kan lalu-lalu. Nah, yang ke depan ini. Saya akan mengambil satu inti pembicaraan dari awal, pemahaman gereja. Gereja itu kan dari bahasa Portugis ya. Ya, igreja. Kemudian kurios. Bahasa Yunani. Kahal Yahweh, bahasa Ibrani. Itu ditulis di Matius ya. Nah, kemudian sebagai jemaat, karena kalimat gereja kan tidak pernah ditulis di Alkitab, tetapi jemaat itu Lalu ketika akhirnya pemahaman jemaat lalu menjadi arti yang ketiga adalah
komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Betul. Nah, yang terakhir adalah gedungnya. Ya, itu tempat untuk kumpul orang-orang Kristen sebetulnya. Karena kalau ibadah itu bisa kemana aja. Iya, betul. Di rumah itu bisa, di kamar bisa. Tapi di pinggir pantai bisa juga. Ya, tapi demikian kebaktian memang harus di gereja. Ya. Kan ketemu banyak orang. Nah, makna ini dikembangkan menjadi makna yang dipulihkan dan memulihkan. Betul, tema kita sekarang. Artinya, itu kalau saya menganalogi, itu ada kalimat begini, buanglah sampah di tempatnya. Itu dibaca loh, tapi dia makan permen langsung di tempatnya di situ. Iya. Jadi, ini hanya bisa membaca dan mengatakan, tapi sulit melakukan. Itu yang jelas. Mungkin bukan sulit, malah tidak melakukan. Nah, itulah. Itu tadi makan permen sambil baca, dilarang membuang sampah. Atau ngerokok juga. Ya, gitu. Langsung. Nah, memulihkan dan dipulihkan itu mudah diucapkan. Gampang dipahami juga. Tapi dilakukan menjadi sangat dilakukannya sulit. Menjadi contoh yang paling sederhana. Misalnya, Bu Tati, ini saya menyebut nama Tati itu artinya ya supaya ya sekedar contoh lah. Ya, contoh saja. Besok bisa ke tempatan Bebel ya, PA gitu. Wah, ya enggak bisa, saya itu nanti pergi kemana-mana, kemudian anaknya ribut, terus bapaknya nggak pulang. Ada banyak sekali alasan-alasan yang memang dibuat, sehingga menjadi sangat lucu gitu loh. Karena dia sudah menjadi warga gereja kelompok tertentu. Ini artinya ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, ini perintah Tuhan, kita harus memulihkan orang lain. Dan itu harus prakteknya nyata. Ya, itulah. Sehingga ketempatan PA, saya pikir itu memulihkan. Ada semacam komunitas yang dibangun di situ. Tapi tetap dia nggak mau. Atau sesuk jadi, contoh misalnya, sesuk jadi pemandu pujian misalnya. Ya, pemandu pujian atau pokja ini, wah nggak bisa, wah macam-macam. Nah, oleh sebab itu maka memang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Nah, oleh sebab itu maka kalau saya berharap ini menjadi satu hal yang istilahnya murad sariro, ya, untuk melihat diri sendiri, sehingga sebetulnya apa toh yang sudah saya berbuat untuk gereja ini selama saya hidup atau berapa tahun saya hidup di sini. Nah, kemudian tadi masalah gereja dan kedepannya ya. Ya. Saya mengatakan bahwa jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Harus berpengharapan. Oke. Berarti optimis dong ya. Iya, karena masa depan itu selalu ada. Oke, ya. Dan bila Tuhan berkehendak, segala sesuatu indah pada waktunya. Dari perjalanan gereja yang saya lihat bangunan gedungnya, lalu orang-orangnya atau pendeta-pendetanya ini ternyata memang tidak bisa dibandingkan, tetapi terus berprogres dan akhirnya saya berharap sekali waktu titik pasti ada sesuatu yang hebat. Dan saya lihat sekarang ada kemegahan, ada pendeta yang bisa saya banggakan dan banyak hal yang berkomunikasi dengan banyak orang dan akhirnya terbangun satu komunitas yang menyenangkan di berbagai corner gereja. Ada koperasi, ada sekolah yang masih detik ini dikaruniai Tuhan bertahan bayangke dengan multi gradasi dimensi yang sedemikian rupa. Oleh sebab itu maka kita patut bersyukur dengan kondisi itu. Kalau gedung gereja yang sekarang, kemegahan itu harus dinilai sebagai kemegahan orang atau kemegahan jemaat, ya, jangan kemegahan gerejanya. Karena kebahagiaan itu selalu ada di dalam diri kita, tetapi yang di luar diri kita itu menyempurnakan. Amin. Nah, gitu. Iya, menarik sekali Pak Yos menambah apa yang diungkap oleh Yang Andreas. Dua hal. Yang pertama yang penting adalah bagaimana kita berefleksi. Merasa enggak kita sudah dipulihkan, sudah diberkati Tuhan? Kalau merasa, harusnya action dong. Kita menjadi sarana untuk memulihkan dan menjadi sarana berkat. Sekedar nompo PA contoh kecil itu ya. Lalu yang lain lagi tadi ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan.
Gitu. Lalu yang terakhir ini menarik sekali saudara, karena jangan berhenti berharap. 122 tahun itu perjalanan yang sudah jalan, tapi kita akan terus jalan. Dan ayat yang mau tadi diungkap adalah Amsal 23 ayat 18. Dan ini pesan penting untuk pagi menyapa saat ini. Amsal 23 ayat 18 yang mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, GKJ Purworejo akan menghadapi banyak pergumulan, kita semua orang-orangnya, tapi kita tetap berharap karena kita tahu Tuhan ada dan memberkati. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan memberkati, dirgahayu GKJ Purworejo, dan kita berserah di dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.